Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Oh, benar banget, Mbak. Padahal seorang muslimah kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya ya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berlenggak-lenggok di hadapan dewan juri. Iya. Dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan gak semuanya cewek ya. Iya, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum Adam gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya. Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam. Voice of Islam. Misalnya kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang diridhoi Allah. Nah, ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya. Sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, berapa miliar itu. Iya. Nah, tapi kakinya buat difoto di mana-mana. Dipamerkan untuk maksiat, ya. Artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu. Iya. Ya, itu jelas kan tidak ada gunanya, bahkan bisa menjerumuskan. Ya. Iya. Makanya yang namanya fisik itu sudah karunia, ya kita harus bersyukur. Al-Quran sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Mari berimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Insinyur Nani Wijayati. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nani ini adalah pengasuh Women's Chatting on Islam. Beliau juga penulis lepas media-media nasional. Dan Mbak Nani ditemani oleh tamu kita hari ini yaitu Mbak Ayu. Assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah profesional perkantoran ya. Pendengar yang budiman, topik kita kali ini adalah budaya meramal nasib. Menarik sekali. Pendengar yang budiman, boleh jadi zaman sekarang semakin modern dan teknologi semakin canggih. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak manusia modern yang berperilaku seperti masa jahiliyah. Salah satunya adalah budaya meramal nasib. Rupanya budaya yang dekat dengan dunia gaib, magic atau tahayul ini juga masih digandrungi oleh orang-orang yang notabene berpendidikan tinggi. Kenapa ini bisa terjadi ya? Mari kita simak bincang-bincang kita kali ini dalam rubrik Female Chatting dengan tema budaya meramal nasib. Ngomong-ngomong soal meramal nasib, saya mau nanya sama Mbak Ayu dulu nih ya. Apakah di kalangan teman-teman Mbak Ayu, para profesional muslimah juga ada yang suka meramal nasib? Kadang-kadang kan banyak ya media sekarang, melalui media apa saja sih biasanya mereka membaca ramalan nasib? Ya, terima kasih Mbak Bunga Intan dan para pendengar. Mengenai soal budaya meramal nasib ini memang yang kita temui di sini banyak ya teman-teman yang kebetulan mengakses langsung media ya, karena memang era sekarang tuh era globalisasi itu lagi eranya media gitu. Nah, memang banyak itu majalah ataupun media-media lain yang menyediakan rubrik yang khusus tentang meramal nasib, baik yang reguler maupun yang tidak reguler. Seperti itu, Mbak. Saya agak heran nih Mbak Ayu. Apa sih sebenarnya yang memotivasi para profesional untuk percaya sama ramalan nasib? Padahal kan mereka kalangan intelek nih ya. Kok masih percaya dan tertarik untuk meramal nasib gitu? Dan ramalan apa aja yang biasanya digemari oleh para profesional muda? Soal ramalan yang digemari sebetulnya jenisnya banyak ya Mbak. Kalau sebabnya mungkin kalau dipikir lucu gitu ya. Karena
pendidikannya tinggi tapi percaya budaya meramal nasib Nah, seperti itu. ini gitu. Mungkin kalau yang pernah sempat saya lakukan investigasi kecil-kecilan itu lebih karena memang manusia menginginkan untuk memiliki masa depan yang lebih jelas gitu loh. Dengan iya. meramal ini kan kelihatannya seperti memberikan gambaran seperti apa ya gitu ke depannya. Ya. Ya, jadi karena memang ramalan nasib ini sudah dikemas dengan cara yang lebih modern, sehingga memang dekat dengan kehidupan para profesional. Jadi nggak perlulah kita datang lagi ke gunung, misalnya gitu ya, datang ke dukun, bawa ayam hitam lah, bawa kemenyan atau apa. Jadi karena dikemas secara modern dan lebih menarik, sehingga orang lebih tertarik gitu ya untuk mencoba. Paling enggak pun gitu, itu untuk iseng-iseng misalnya kayak gitu. Banyak juga yang seperti itu ya. Ya untuk fun aja, bilangnya sih seperti itu. Ya jadi yang paling mendasar mungkin karena memang topik-topik yang dibahas atau topik-topik yang ingin diketahui itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing gitu, seperti misalnya ramalan karir, ramalan apa namanya jodoh, kemudian rezeki, seperti itu ya. Jadi memang hal-hal yang selalu diingin tahu gitu ya. Oke, ya saya pikir pendengar yang budiman juga pasti ini ya, penasaran tentang hal-hal seperti itu ya. Nah sekarang kita coba tanya sama narasumber kita nih, Mbak Nani. Mbak Nani, kenapa sih kok budaya meramal nasib itu masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia nih ya khususnya, padahal zaman hari gini makin modern? Baik, Mbak Bunga Intan dan pendengar yang budiman, saya mungkin posisinya sebagai orang yang terlibat dalam media ya. Saya lihat hampir semua media perempuan khususnya pasti itu ada rubrik zodiak atau rubrik ramalan bintang tuh ya, bagian yang menarik. Betul, dan saya yakin bahwa pembacanya, apakah itu yang dalam kategori remaja, misalnya anak usia SMP, entah itu bacaannya misalnya gadis gitu ya. Kemudian yang dewasa seperti femina gitu, ataupun yang sudah ya apa namanya orang-orang yang sudah matang ya secara ini pribadi, itu pasti akan tertarik untuk membuka rubrik itu gitu. Nah, kita lihat dengan kenyataan ini bahwa media-media yang menawarkan tentang ramalan bintang, kemudian seperti cerita dari Mbak Ayu tadi, ternyata di kalangan profesional juga nggak ketinggalan untuk melihat, mungkin nggak cuma iseng melihat, tapi secara aktif mungkin mencari-cari tahu gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ternyata tingkat pendidikan atau tingkat intelektualitas dalam tanda kutip ya, seseorang itu tidak berkorelasi positif dengan sikap seseorang itu untuk menolak ya bentuk-bentuk ramalan, hal-hal yang gaib dan tahayul. Nah, ternyata dengan kepandaian mereka, dengan kecanggihan teknologi yang ada dan mereka kuasai, itu ternyata pola pikirnya masih seperti pola pikirnya orang yang zaman dulu gitu ya, yang masih percaya dengan hal-hal yang tahayul, gaib dan lain-lain gitu. Nah, jadi menurut saya, kenapa kok dalam zaman yang modern seperti ini hal-hal seperti itu masih laku? Saya melihatnya adalah dari sisi indikasi bahwa orang tidak memiliki kekuatan akidah. Jadi pola pikir yang berdasarkan pada iman, pola pikir Islamnya itu rendah. Itulah yang sebenarnya menyebabkan mereka masih gemar dengan yang begitu. Nah, saya kira jadi korelasinya itu sekalipun zaman semakin modern, alat-alat teknologi semakin canggih, itu justru dimanfaatkan untuk apa namanya meramal hal-hal yang tahayul, yang gaib seperti itu gitu. Jadi tetap aja mau pinter, mau sarjana, mau dia orang yang kaya, itu nggak ada korelasinya untuk dia tidak mau dengan yang seperti itu gitu. Nah, jadi saya pikir ini hal yang paling mendasar adalah ramalan nasib ini dia berkorelasi positif dengan kondisi keimanan seseorang. Semakin tinggi pemahaman tentang akidahnya, maka dia akan semakin tahu bahwa hal seperti itu adalah hal yang bodoh. Itu hal yang tidak apa ya, percuma gitu kita percaya sama hal-hal kayak gitu. Ini nggak perlu dilakukan. Saya kira begitu, Mbak Bunga. Oh, jadi sebenarnya boleh nggak sih kita percaya sama hasil ramalan, Mbak? Ramalan seorang peramal nih ya, atau paranormal, dukun, orang pinter atau apalah namanya gitu?
Bagaimana? Baik, kalau kita berbicara tentang ramalan, Mm-mm. berarti kan kita berbicara dengan sesuatu yang masih belum kita ketahui, belum terjadi, tentang masa depan, sesuatu yang masih misteri gitu ya. Gimana jodoh kita, gimana asmara yang akan kita hadapi misalnya, terus gimana rezeki kita, gimana persahabatan kita, Iya. kemudian gimana karir kita dan lain-lain. Itu sesuatu yang menyangkut masa depan yang manusia itu nggak tahu. Coba kita tengok dalam surat Al-An'am ayat 59, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala rabtin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Allah mengatakan, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, ada pada Allah gitu. Semua yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Nah, ini statement yang sangat tegas dari Allah. Hal yang gaib itu tak ada satupun makhluk Allah itu yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Gitu. Nah, ini kan menunjukkan penjelasan ayat ini bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, mau jatuhnya daun, apa yang terjadi di darat, di laut, semua sebutir biji, apakah dia mau tumbuh atau tidak di dalam kegelapan bumi, itu semua yang tahu Allah. Dan Allah tidak memberitahukan ini kepada siapapun. Artinya apa? Kalau kemudian kita percaya terhadap ramalan, ya seorang peramal, paranormal, dukun terhadap masa depan, bukankah cukup dijawab dengan ayat ini? Kita termasuk orang yang bodoh gitu loh, dibodoh-bodohin mau aja gitu. Allah sudah bilang ini nggak ada yang tahu. Gitu ya, hanya Allah yang tahu. Dan pada ayat lain itu dijelaskan bahwa hal-hal yang gaib itu dijaga oleh para malaikat dari depan dan di belakang gitu ya. Makanya kalau sampai kemudian disampaikan, oh kamu nanti nasibnya begini, oh kamu nanti matinya begini dan lain-lain, nah, saya kira itu kebohongan, kedustaan gitu yang dilakukan, dan dia berdusta kepada Allah gitu. Nah, artinya orang yang punya keimanan kuat, ya dia lebih percaya kepada keyakinan dia bahwa hanya Allah yang tahu, bukan si peramal, bukan si dukun. Mau dukun ngomongin saya misalnya nanti mau dapat uang 1 miliar tahun depan gitu ya, nggak perlu kita seneng-seneng dulu. Waduh, nih gue nih 1 miliar nih tahun depan gitu ya. Nah, jadi mungkin ada yang disampaikan itu hasil ramalan memang kemudian terjadi, ada juga yang nggak terjadi. Nah, itu yang sebenarnya kalau mau menyadari manusia itu percuma dong. Ternyata kan nggak pasti juga, kadang terjadi, kadang enggak. Ngapain kita percaya gitu ya. Oke. Nah, pendengar yang budiman, sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam tentang perilaku manusia yang suka meramal nasib? Kemudian bagaimana Rasulullah bersikap kepada orang-orang yang suka meramal nasib? Nah, itu akan kita bahas nanti setelah jeda berikut. Kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan tadi setelah lagu yang satu ini. Tetap setia di Voice of Islam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar.
Ikuti Voice of Islam. Voice of Islam. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah. Mari, mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya Bunga Intan dan Mbak Nani juga Mbak Ayu. Kita sedang membahas rubrik Female Chatting dengan topik budaya meramal nasib. Baik, kita langsung saja lanjutkan bincang-bincang tadi ya. Masih ke Mbak Nani nih. Menurut pandangan Islam terhadap perilaku manusia yang suka meramal nasib itu gimana, Mbak? Iya. Baik, mungkin ada baiknya kita lihat penjelasan pada ayat lain ya, dalam surat Al-Jin ayat 26-27. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasuli fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi artinya Dia Allah mengetahui yang gaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Ini yang saya tadi katakan ya. Kemudian yang ke-27 ayat itu mengatakan kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di depan dan di belakangnya. Nah, dalam penjelasan tafsirnya Imam Al-Qurtubi terhadap 2 ayat di surat Al-Jin ini menegaskan bahwa ramalan bintang itu nggak ada faedahnya sama sekali. Dia tidak menunjukkan celaka atau bahagianya seseorang. Bahkan secara tegas beliau menyatakan ramalan tersebut adalah bentuk penentangan terhadap Al-Quran yang agung. Karena Al-Quran sudah menyatakan bahwa nggak ada satupun orang yang tahu tentang yang gaib, kan begitu, kecuali akan disampaikan Allah hanya kepada Rasul yang dipilihnya melalui perantara malaikatnya, melalui jalan wahyu, itu saja, yang lain tidak. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk penentangan, sampai beliau katakan seperti itu ya. Nah, artinya apa? Orang-orang yang meramal maupun percaya untuk diramal, sebenarnya itu adalah karena kebodohan mereka terhadap agama, sehingga mereka terjerumus percaya dengan ramalan itu. Dan hati-hati ini, bahwa perilaku yang seperti itu sama dengan perilakunya orang yang musyrik, yang syirik, menyekutukan Allah gitu ya. Jadi kalau Allah sudah katakan hanya aku yang tahu, kemudian ada yang mengatakan aku juga tahu gitu. Nah, ini kan berarti dia mempersekutukan Allah dengan kekuatan-kekuatan lain ya, apakah itu paranormal, kemudian apakah itu kekuatan gaib yang dipercaya, yang ada di gunung, yang ada di pohon, yang ada di batu, yang ada di sebuah rumah, ada di sebuah kamar dan lain-lain misalnya. Nah, artinya ini sudah perbuatan mempersekutukan ilmunya Allah gitu. Nah, ini yang kita mesti hati-hati. Dan nggak ada jalan lain bagi seorang muslim. Sebenarnya dia harus lebih yakin kepada apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuknya, baik itu sudah takdir ya, takdir yang akan dia hadapi itu baik atau buruk, ya kita terima itu sebagai sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Jadi nggak perlu kita merasa cemas, gelisah, nggak perlu kita merasa meraba-raba, penasaran, takut gimana nanti di depan, nggak perlu. Bagi seorang muslim ya, dia yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita selama kita mau mendekatkan diri kepada Allah kan gitu. Ya. Oke. Para pendengar yang budiman, kita juga pasti bertanya-tanya ya. Saya juga ingin nanya nih sama Mbak Ayu. Mbak Ayu, menurut pengalaman dan pengamatan Mbak, faktor apa sih yang bisa mengubah seseorang dari yang semula percaya sama ramalan nasib menjadi setelah dipaparkan oleh Mbak Nani bahwa menurut Islam itu tidak baik gitu, menjadi betul-betul nggak butuh
nggak percaya. Jadi yang tadinya percaya menjadi tidak percaya. Itu faktor-faktor apa aja Mbak yang bisa merubah orang? Iya, seperti yang dijelaskan Mbak Nani. Jadi akar masalahnya kan kebodohan manusia dalam masalah akidah. Saya sendiri dulu percaya dan sangat tertarik untuk mengetahui seperti apa sih gitu ya masa depan saya. Mulai dari yang sederhana seperti ramalan bintang yang ada di majalah, kartu tarot lah, kemudian membaca ampas teh kalau pernah dengar. Oh iya. Yang kayak gitu-gitu tuh ya? Mau sampai kalau misalnya kita ngatur kamar pakai feng shui lah apa segala macam gitu ya. Jadi itu dulu saya pernah mempercayai dan mencari gitu ya dengan sengaja. Ya, tapi setelah saya ikut kajian-kajian yang memang banyak mengajarkan kita tentang berbagai hal termasuk budaya meramal ini ya, alhamdulillah saya bisa meninggalkan tanpa ada beban gitu. Kalaupun misalnya kita masih suka membaca majalahnya, suka mengakses internet yang memang ada rubrik seperti hal ini, ya diusahakan untuk tidak melihat gitu. Karena kalaupun misalnya kita dengan tidak sengaja membaca tuh tetap aja gitu ya ada perasaan kayaknya sama gitu ya, kayaknya betul gitu. Jadi memang ya kunci paling utama adalah meningkatkan pemahaman akidah. Itu aja sih. Jadi kuncinya memang pemahaman akidah ya. Iya. Nah, Mbak Nani, pendengar yang budiman, sebagai muslim kan kita perlu berkaca pada suri tauladan kita ya, Rasulullah SAW. Beliau bersama sahabat-sahabatnya itu kalau menghadapi orang-orang yang suka membuat ramalan itu seperti apa Mbak bersikapnya? Baik, jadi kalau mungkin kita mau menelusuri ya sejarah ramalan bintang itu seperti apa, sesungguhnya pasti akan ketemu bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan risalah Islam. Nah, semua bentuk ramalan-ramalan itu pasti nanti ketemu ujung-ujungnya itu adalah kepada kaum yang dia suka menyembah dewa, yang dia suka dengan ilmu-ilmu perbintangan untuk meramal nasib dengan sihir dan lain-lain gitu. Jadi betul-betul ramalan itu adalah sangat bertentangan dengan risalah Islam gitu. Nah, artinya apa? Kita bisa mungkin kalau kita mau cerdas sedikit gitu ya, jangan hanya mau menerima hasil ramalan sekarang, coba ditelusuri gitu. Ramalan bintang nih sebenarnya asal muasalnya dari mana gitu kan, asal muasalnya dari kepercayaan siapa dan lain-lain. Nah, di majalah Female Readers edisi Januari nanti juga kita akan keluarkan, karena kebetulan saya juga kontributor tulisan di situ juga ya, kita akan keluarkan itu tentang bagaimana sejarah ramalan bintang dan lain-lain supaya itu menjadi wawasan buat para muslimah ya. Silakan mungkin dibaca nanti di edisi Januari. Nah, itu untuk membuka gitu bahwa ngapain sih kita orang yang sudah mengatakan dirinya beriman itu percaya dengan yang begitu. Kita lihat di zaman Rasulullah SAW sendiri, bukan berarti beliau tidak menghadapi hal-hal yang kayak gitu ya, karena kan Rasulullah itu lahir di zaman memang kemusyrikan merajalela. Mungkin kalau di Mekah itu bentuknya penyembahan terhadap berhala-berhala yang ada di Mekah gitu ya. Tapi bahwa saat itu kaum itu beberapa kaum memang mereka juga biasa memakai sihir dan ramalan bintang gitu. Nah, bagaimana ketika Rasulullah mengetahui perilaku kaumnya seperti itu? Ada satu peristiwa yang mungkin perlu kita lihat dalam sirah Rasulullah itu ketika Rasulullah SAW dikaruniai anak laki-laki satu-satunya ya, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Nah, kemudian Ibrahim ini masih bayi kemudian meninggal. Kebetulan pada saat meninggalnya Ibrahim ini terjadi gerhana matahari. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh kaumnya saat itu? Katanya, ini gerhana matahari ini terjadi karena kematian Ibrahim. Nah, dihubung-hubungkan gitu ya. Ada peristiwa kematian yang musibah gitu ya, dikaitkan dengan fenomena atau gejala alam yang terjadi. Ini kan bentuk ramalan bintang itu juga menyesuaikan itu kan. Nah, lalu Rasulullah katakan apa? Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi azza wa jalla, kata Rasulullah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda gitu, dari dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain. Jadi dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan kematian atau
kehidupan seseorang, Hmm. kelahiran seseorang. Nah, ini kan penegasan Rasulullah SAW untuk mengcounter pernyataan kaumnya bahwa ada hubungannya nih matahari gerhana dengan matinya Ibrahim. Karena kan Ibrahim itu anak Rasul gitu kan. Itu kan sesuatu yang luar biasa gitu Iya, kan, iya. punya kekuatan yang luar biasa. Mm-mm. Dan itu sampai terjadi gerhana matahari gitu gara-gara Iya. kematian seseorang gitu, sampai kayak Mm-mm. gitu. Nah, itu kan kepercayaan orang-orang yang memang mungkin terpengaruh oleh keyakinannya terhadap kekuatan dewa matahari lah, dewa Mm-mm. api lah Iya, gitu, iya. yang gitu-gitu kan. Mm-mm. Nah, ini kemudian bagaimana para sahabat kemudian itu jelas ketika para sahabat itu mengetahui bagaimana akidah Islam itu memutus ya tali-tali kemusyrikan itu, mereka sudah betul-betul jelas gitu bersikapnya. Seperti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya. Nah, dan beliau juga menantu Rasulullah SAW. Pernah kejadian bahwa ketika beliau itu ingin berangkat berperang ya. Nah, ingin berangkat berperang, kemudian ada seseorang dari kaum itu yang datang kepada Ali dan memberikan saran. Wahai Ali, kamu jangan berangkat perang hari ini, tapi tunggulah 3 hari kemudian setelah lewat juhur gitu ya matahari. Karena kalau berangkat hari ini nanti kamu akan mendapatkan musibah dan kekalahan dalam peperangan gitu ya. Dan ada juga yang mengatakan, kenapa kamu memutuskan peperangan di rasi bulan Scorpio sekarang? Itu nggak tepat gitu. Nah, ini kan dihubungkan dengan bintang gitu. Iya, iya. Lalu Ali mengatakan apa? Tegas sekali Ali mengatakan, kami mendustakan dan menyalahi perkataanmu. Jadi justru menantang nih Ali ya. Dia bilang, kami akan berangkat pada waktu yang kamu larang untuk berangkat. Wahai manusia, hindarkanlah diri kalian dari belajar ilmu perbintangan, kecuali dari apa yang dapat menunjuki kalian dari kegelapan darat dan laut. Jadi kalau belajar ilmu perbintangan ya, astronomi, kemudian dipakai untuk petunjuk gitu ya, petunjuk jalan, arah dan lainnya, itu tidak masalah gitu ya. Tidak dihubung-hubungkan dengan hal yang gaib gitu. Nah, terus seorang peramal bintang tak lain adalah seperti tukang sihir, dan seorang tukang sihir adalah seperti orang kafir, dan orang kafir tempatnya di neraka. Sangat tegas sekali Ali bersikap seperti itu, dan Ali mengambil sikap seperti ini karena memang tahu betul gitu. Islam itu tidak mengakui ya ramalan yang seperti ini, dan ini menunjukkan bahwa Ali berusaha untuk mematahkan argumentasi ya sebagian kaum yang dia percaya dengan itu. Kata Ali, kalau nanti aku menang peperangan karena aku berangkat di hari yang ditunjukkan oleh peramal tadi, maka orang akan beranggapan bahwa kemenangan Ali itu karena mengikuti petunjuk dan nasihat peramal tadi gitu. Padahal kata Ali, kemenangan Islam yang mengalahkan orang-orang Persia, mengalahkan orang-orang lain itu adalah karena Allah semata, karena pertolongan Allah, dan mereka tidak pernah menghitung hari kapan harus berangkat. Gitu ya, melihat bintang kapan mereka berangkat. Jadi seperti itu. Saya kira ini sikap yang mungkin perlu kita teladani untuk seluruh muslim ya. Wah, ini ya dalam sekali ya pembahasannya sebenarnya. Mbak, saran-saran Mbak Nani dong untuk para muslimah berkaitan dengan budaya meramal nasib ini, gimana Mbak? Mungkin Mbak Ayu juga bisa kasih saran sama teman-temannya Ayo, ya Mbak. sebelum aku. Ya, kalau dari sisi saya sih, karena memang tadinya percaya menjadi enggak itu hanya karena mengikuti kajian, ya, maksudnya memang mempelajari Islam secara langsung. Ya mungkin jadinya saya menyarankannya ya kepada teman-teman yang masih percaya atau merasa butuh itu, coba deh belajar Islam gitu. Biar lebih jelas ya asal usulnya. Ya, baik. Alhamdulillah nih, kalau pernah pengalaman kan pasti akan merasakan Iya. betul gitu ya. Kalau saya dulu waktu kecil ya cuman iseng aja baca gitu ya, karena orang lain baca kita baca. Jadi saran saya sih yang pertama, ya dengan perbincangan kita tadi kita tahu bahwa perbuatan meramal, diramal, percaya kepada ramalan sebenarnya itu identik dengan perbuatan orang yang musyrik. Jadi sebagai muslim ya kita harus meninggalkan itu, tinggalkan ramalan sejauh-jauhnya, jangan khawatir, gantungkan semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan benar sekali kata Mbak Ayu tadi, saya kira mungkin salah satu yang akan membantu kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan tenang dan lapang itu adalah karena kita mengikuti tuntunan agama. Jadi perkuatlah akidah, banyaklah belajar persoalan akidah supaya kita betul-betul menjalani kehidupan ini dengan semata-mata karena keridhaan Allah, semata-mata karena pertolongan Allah, dan saya kira itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Itu saja mungkin. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang budaya meramal nasib ya. Hal yang bisa kita tarik dari bahasan tadi adalah budaya meramal nasib adalah budaya yang diharamkan oleh Islam dan termasuk kategori perbuatan syirik. Nauzubillah min dzalik ya. Dan semodern dan secanggih apapun cara dan hasil ramalan nasib, tentu saja itu merupakan dusta dan haram untuk kita percayai. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau SMS ke 0856 9492 4411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Bunga Intan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Mbak Nani. Sama-sama Mbak Intan dan Mbak Ayu, terima kasih sama-sama atas kedatangannya. Terima kasih juga buat pendengar yang sudah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.